Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan mengapa Presiden Jokowi memilih anggota Pansel yang kebetulan perempuan semua. Mari kita simak pernyataan Pratikno. Kamu kalau cowok semua nggak bertanya, ini malah cewek semua bertanya. Mungkin ada latar belakang ada pansel yang sebetulnya juga banyak yang cowok, jadi saya kira itu bukan isu yang utama. Presiden memilih berdasarkan kriteria-kriteria sebagaimana tadi yang sudah beliau sampaikan. Ini masalah integritas, ini masalah kompetensi, dan juga keberagaman keahlian. Ya, saya setuju Pak Pratikno. Bukan soal perempuan semua, tetapi integritas, kompetensi. Saya justru berpikir makin dia bilang bahwa ini tidak ada masalah, saya merasa pasti ada pesan khusus yang mau disampaikan kepada publik. Kenapa semua perempuan? Kadang-kadang terpikir mungkin ada benarnya Fahri Hamzah bilang ini akan membentuk KPK yang penuh cinta karena itu datang dari perempuan. Yang ingin saya katakan jadi, adalah laki-laki tidak ada cinta di dalamnya. Bukan itu soalnya. Mungkin melihat wajah lain dari KPK yang dianggap angker hasilnya yang dipilih selama ini, lalu tiba-tiba ada perempuan. Ini hanya rekaan aja, Tapi saya tidak merasa bahwa ini pasti sesuatu yang biasa saja. Tapi saya merasa ini saat yang tepat bukan ketika kemudian kisruh, kemudian berbagai orang, berbagai kepentingan muncul di sini. Dan muncullah nama-nama perempuan ini yang kemudian orang bilang tidak punya, tadi Bang Doglan tidak ada afiliasi apa-apa. Saya kira ini memang menarik karena sejuk, langsung kesannya kan sejuk. Begitu dari tadinya suasana panas, langsung sejuk begitu 9 nama perempuan ini muncul. Dan kedua juga saya kira dengan calon seperti ini, kalau ada calon ketua KPK yang suka nakal-nakal gitu, limo-limonya itu susah lolos karena memang salah satu kelemahan dari siapapun calon KPK kalau punya hal-hal seperti itu bisa di blackmail nanti. Nah, ini para ibu-ibu ini pasti jauh lebih peka lah soal ini. Tidak ada afiliasi di sini, Pak Rio. Ya, saya pikir gini, dari 9 nama yang dikeluarkan oleh Presiden itu memang kecenderungannya tidak terlibat langsung dalam persoalan pro dan kontra dalam KPK dan Polri, sehingga saya pun tidak mengenal semua kecuali Mbak Yenti dan beberapa nama lain. Yang lain memang kita gelap, apa aktivitasnya selama ini terhadap persoalan-persoalan korupsi di negeri ini, misalnya komen terhadap persoalan korupsi juga tidak ada. Sehingga kalau hari ini tidak diperdebatkan ya karena nggak ada bahan untuk memperdebatkan. Nah, saya pikir tidak berdebat karena tidak merasa ada pihak yang kemudian diuntungkan di dalam semuanya, tidak ada untungnya, tidak juga merasa diuntungkan Nah, kalau kita lihat dari 9 ini, kompetensi yang dibutuhkan untuk seorang pansel KPK itu semua sudah terpenuhi ahli hukum, ahli ekonomi, ahli keuangan dan sebagainya. Semua ada. Cuman satu pesan saya kepada Mbak Yenti selaku anggota pansel bahwa tim 9 yang terdiri dari para pakar ini bukan mencari pakar lagi. Betul. Nanti dari 9 ini, dari keseluruhan kepakaran yang mengharapkan dari 5 ini 9 pakar dipres menjadi 5 pakar. Kepakaran 9 ini kan bukan itu. Yang dibutuhkan adalah tidak hanya kecerdasan intelektual yang kita cari, tetapi dia punya kecerdasan emosional. Dia orangnya wise, bijak, arif. Nah, kemudian juga kecerdasan tingkah laku. Bisa bayangkan misalnya seseorang diberikan kekuasaan yang tanpa batas. Dia bisa masuk ke dalam hal-hal yang bersifat pribadi, mendengarkan bertahun-tahun bisa direkam misalnya. Itu kalau di Amerika cuma CIA punya itu, yang lain tidak punya. Di sini KPK yang punya. Memilih orang dengan kekuasaan nyaris tidak terbatas. Itu harus cari orang yang cerdas emosionalnya, Pak. Mbak Yenti. Berat pasti. Tapi kan di mana-mana KPK, di mana-mana pun panitia seleksi pasti ada standar-standar yang harus dipenuhi Pasti masalah kapasitas, integritas, kemudian itu tadi kematangan psikologis itu kan itu penting sekali. Psikologis. Artinya kalau hanya sekedar bahwa secara emosional dia cerdas, tapi hal lain juga sangat tidak cerdas juga tidak mungkin kan. Nah, itu jadi ada keseimbangan di sana, saya pikir kan harusnya ke sana. Tapi ini pendapat saya pribadi karena selama ini Mbak Yenti khawatir loh. Karena gini, pertama saya bukan ketua dan belum ada surat apa-apa gitu kan. Tetapi membahas, memikirkan bagaimana KPK, bagaimana dimanapun KPK itu selalu akan digoyang untuk dilemahkan. Pemberantasan korupsi itu selalu banyak rintangan, sehingga
bagaimana komisioner-komisioner itu akan dipilih, itu saya kira itu menjadi apa ya, pembahasan kami di kampus itu sehari-hari, di pusat riset itu sehari-hari. Makanya atas nama itulah hari ini saya berbicara gitu. Akan memilih calon yang kemudian akan dimasukkan ke DPR, itu akan ada kepentingan politik di dalamnya. Ya pasti di sana kan penentunya, tapi kalau garbage in, garbage out kan bisa terjadi begitu. Jangan kalau mereka mengambil yang bagus, mestinya masuknya emas, keluarnya juga emas. Tapi memang menurut saya Pak Rioni benar, ada kritik misalnya. Ini kan ada beberapa yang tidak dikenal oleh publik. Tadi malam itu beberapa pemret itu berdiskusi sebentar. Siapa dia? Karena gitu ya, Bang? Persoalannya adalah dibutuhkan juga orang yang memahami lapangan. Jadi orang yang berlumpur-lumpur di lapangan yang bisa tahu tentang orang-orang. Karena itu tidak cukup untuk melihat dari meja kampus, dari meja birokrasi dan seterusnya tentang orang-orang ini. Karena kalau lihat sekarang, memang siapa sih orang-orang terbaik yang bisa ditempatkan di situ tuh? Mungkin ada tokoh kejutan, mungkin juga ada tokoh yang sudah ada, tapi kan kalau saya pun jadi pansel, saya juga akan susah. Siapa sih yang sekarang? Waktu 6 bulan juga masih kurang mungkin. 6 bulan sekitar itu kan waktunya untuk bekerja ya. Saya sebenarnya sih agak beda pandangan dengan His Excellency Rio Capella ini. Menurut saya rasanya saya kenal semua 9 orang ini, walaupun dengan kadar yang beda-beda, malah satu orang ipar saya malah. Menurut saya mereka orang yang seperti Bu Yanti juga sebetulnya sudah lama terlibat dalam upaya memberantas korupsi. Cuman mungkin kemunculan publiknya bervariasi ya, tetapi mereka memahami persoalan ini dan juga mereka mengenal sebetulnya siapa-siapa saja selama ini orang-orang yang aktif di lapangan seperti yang benar. Saya rasa Mas Bambang termasuk yang mensodorkan beberapa. Ya, tapi yang bagi saya yang penting sebetulnya kalau saya lihat pengalaman dari pansel-pansel sebelumnya, bukan menyeleksinya yang susah, tapi memastikan bahwa orang-orang yang memenuhi syarat itu mau daftar. Mau daftar dan kalau ini kan mencari 8 orang ya, karena yang satu orang kan sudah ada antara Pak Busro dan Pak Edi. Tapi mencari 8 orang yang baik, semuanya baik dan mau, karena banyak orang yang baik dan mampu belum tentu mau mendaftar ya, apalagi dengan pengalaman kriminalisasi kemarin. Mudah-mudahan para ibu-ibu ini lebih sukses membujuk mereka. Justru biasanya yang mendaftar itu pengalaman dari dulu yang harusnya masuk BUI itu banyak untuk korupsi ya, mereka daftar itu tinggal dicoret-coret ya. Yang bagus malah nggak mau daftar. Ada juga job seeker. Job seeker jangan sampai. Kemudian masuk ke DPR kan akan syarat nuansa politik di sana. Dan tapi itu kalau 8-nya bagus semua kan DPR nggak bisa punya pilihan kecuali. Saya berpikir partai sebelumnya sudah memasukkan orang dulu gitu. Ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena pansel kan menghadang kalau ada afiliasi parpol masuk di situ. Oleh karena itu kan semua ini sebenarnya saringan pertamanya di pansel. 8 orang itu kalau dikirimkan ke DPR bagus semua, tentu siapapun yang kami pilih, ya dari 8 itu nggak mungkin DPR memasukkan nama di luar 8. Itu tidak ada pintunya. Ke pansel maksudnya bukan ke ini. Artinya harapan kita adalah pansel sebagai hulunya itu memang mencari orang yang tepat. Nah persoalan tadi kata Mas Bambang itu, jangan-jangan cari 8 itu nggak cukup. Artinya nggak cukup, yang daftar bisa saja 5, bisa saja 4. Kan orang harus punya keberanian, ya. Karena ekspektasi orang terhadap KPK kan begitu besar. Nah ketika misalnya mendaftar pas-pasan 8 orang, mau bilang apa lagi? Mau bilang apa lagi? Nah ini jadi PR pansel. Kalau yang mendaftar 8, yang dibutuhkan 8. Tidak ada. Ini kan pernah terjadi ini. Ya. Ini kalau dengan kasus begini bisa terjadi loh. Terbayang Mbak Yanti mungkin akan atau begitu? Mencari 8 yang dapat keberanian cuma 5. Terbayang akan begitu? Ya karena pengalaman yang kemarin itu ada istilah kriminalisasi, walaupun itu istilahnya nggak tepat sebetulnya. Jadi minat bisa berkurang gitu. Ya artinya orang kan takut gitu ya. Kemudian ada titipan sebelum awalnya mungkin gitu ya. Nah itu yang agak berbahaya memang. Maka saya mengatakan bahwa bagaimana caranya, pertama adalah mendorong sebanyak-banyaknya orang-orang itu mendaftar, orang-orang terutama orang-orang yang bukan job seeker itu mendaftar, sehingga nanti kita mendapatkan yang terbaik dari yang baik-baik yang banyak ini. Jadi tidak boleh pasif begitu. Itu jadi soal. Jadi gini, ini bisa terjadi ya, karena 2 kali pengalaman kita. Ketua KPK kan dianggap
jadi apa kriminalisasi, apa masalah dan sebagainya. Nah kemudian kalau misalnya terdaftar 20 orang, tetapi dari 20 orang ini yang memenuhi standar 2 orang misalnya, apa kemudian dipaksa menjadi 8? Oke. Ya. Itu jadi soal. Jadi tidak boleh pasif nampaknya. Tidak boleh pasif. Kalau tidak passing grade-nya itu rendah. Ya. Kan itu kira-kira kalau passing grade 1 berbanding 100 akan bagus. Tapi 1 berbanding 10 kita tidak akan temukan seseorang yang mungkin bagus. Tapi memang menjadi pertanyaan saya untuk Mas Rio ini. Partai politik bisa kan titip orang-orang terbaik ke pansel? Gitu. Ya bisa saja. Jangankan partai politik, semua mau pers juga bisa dititipkan. Semua rakyat Indonesia. Karena kalau pers mau titipkan, saya mau titipkan Mas Bambang. Nitip Mas Bambang ke Pak Yenti. Artinya begini, siapapun boleh mengirimkan nama, tapi kemudian saringannya adalah pansel, kan? Bahwa tidak boleh menjadi anggota partai yang dikirimkan, iya. Tapi ketika misalnya partai punya radar, melihat ini ada yang bagus nih. Bola. Itu pun yang bagus betul-betul mau. Kan yang bagus betul mau. Tapi itu ada nama-nama yang kita kasih masukan. Oke, kita lanjutkan ya sesaat lagi ya, kami akan kembali untuk Anda.